kecuali jika ini adalah karya dari Douluo utama yang telah menyembunyikan dirinya dari mata publik yang mengintip. Dan tidak mungkin sembarang Ultimate Douluo. Dia pastilah tipe Ultimate Douluo, tipe spiritual yang kekuatannya jauh melebihi naga suci kegelapan dan dewa kematian Douluo. Ini satu-satunya penjelasan yang mungkin. Faktanya, Ultimate Douluo ini bisa jadi jauh lebih kuat daripada Dewa Bis. Jika tidak, mengapa Dewa Bis gagal melindungi saya ketika saya memiliki skala terbalik? Hanya ada satu jawaban, Dewa Binatang tidak menyadari hal ini. Anak muda, berhentilah menebak. Dugaan Anda semua salah. Huo Yuhao mendengar suara lembut dari jauh. Setelah itu, ia merasakan inderanya berubah menjadi semua yang jiwanya rasakan berubah menjadi kekacauan kacau. Dia bisa merasakan kekuatan tak berbentuk mengubah sekelilingnya menjadi warna-warna cerah sebelum warna-warna itu mulai pucat menjadi hitam dan putih. Hitam dan putih bergantian terus-menerus antara satu sama lain ketika Huo Yuhao mendapati dirinya morphing antara bentuk yang tak terhitung jumlahnya tetapi terlepas dari bagaimana dunia eksternal berubah. Huo Yuhao berhasil menjaga jiwanya tetap utuh dan jauh dari bahaya. Dia berhasil menghilangkan semua gangguan dari benaknya dan kembali ke keadaan tenang dengan berfokus pada energi spiritualnya dan mempertahankannya. Setelah kejutan sementara, dia bisa menenangkan diri. Tetapi dia tahu betul bahwa terlepas dari apa kekuatan eksternal ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Karena itu, dia tahu tidak ada gunanya melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya, jadi memilih untuk duduk dan menunggu langkah orang itu selanjutnya. Lagi pula, mereka tampaknya tidak memiliki niat jahat. Dia hanya menculik jiwanya. Karena saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu. Sementara itu hanya sebentar, rasanya seperti selamanya. Lingkungannya tiba-tiba menjadi jelas, dan sangat mengejutkan. Huo Yuhao mendapati dirinya mendapatkan kembali kendali atas jiwanya. Dia berada di lembah pegunungan, lembah yang tampaknya tidak terlalu unik. Itu dipenuhi dengan bunga-bunga mekar, serta rumput dan pohon-pohon yang tampaknya memancarkan vitalitas. Pohon-pohon yang tinggi dan agung menyebarkan cabang dan daunnya untuk membentuk kanopi yang teduh. Di atas lembah di langit, awan pelangi melayang dari waktu ke waktu. Huo Yuhao telah kembali menjadi manusia, tetapi dia saat ini dalam bentuk rohaninya. Satu-satunya persepsi yang dimilikinya tentang dunia luar hanya bisa digambarkan sebagai nyaman. Pada saat ini, pikiran aneh terbentuk di kepalanya. Alangkah indahnya jika saya bisa menghirup udara segar di dalam lembah ini. Udara di lembah ini harus sangat menyegarkan, itu harus diisi dengan ki alamiah langit dan bumi. Dia mendapati dirinya beringsut menuju kedalaman lembah tanpa sadar, dan jalan berbatu segera muncul di depan kakinya. Jalan setapak, yang diapit oleh berbagai flora di sebelahnya, meluas ke kedalaman lembah. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Huo Yuhao mampu mengidentifikasi banyak rempah dan rempah berharga. Namun, masih ada begitu banyak tanaman yang tidak bisa dikenali. Setiap orang dari mereka tampaknya dipenuhi dengan energi spiritual. Jalan berliku terus lurus ke tengah lembah. Huo Yuhao melanjutkan langkahnya selama lebih dari 10 menit sampai pemandangan di depan matanya berubah tiba-tiba. Sebuah paviliun muncul di depan matanya. Huo Yuhao bisa melihat dua orang duduk di dalam paviliun. Ada seorang pemuda tampan di sebelah kiri yang tampak berusia sekitar 27 tahun. Rambut panjang keemasan menutupi bahunya saat ia memancarkan aura Buddha yang mencakup semua. Ada seorang lelaki tua duduk di seberangnya. Kepala lelaki tua itu ditutupi dengan rambut seputih salju, dan penampilannya tidak bisa lebih jelas. Namun, ia tampaknya tidak memiliki kelelahan dan getaran tanpa jiwa yang mengganggu kebanyakan orang lanjut usia. Keduanya tampaknya tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual, dan tampaknya asyik dengan permainan catur mereka. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang catur, tetapi dia yakin bahwa dua orang di depannya adalah orang-orang yang telah menghubungkan jiwanya ke tempat yang seperti surga ini. Meskipun dia tidak tahu di mana tempat ini, dia sudah menenangkan dirinya setelah dibawa ke sini. Huo Yuhao berjalan perlahan ke paviliun, dan berhenti di dekat papan catur. Dia berdiri di sana dengan tenang dan mengamati permainan mereka.
Meskipun Huo Yuhao tidak tahu cara bermain catur, dia tahu bahwa seseorang tidak boleh berbicara sambil menonton permainan catur. Tidak mengganggu permainan orang lain adalah masalah sopan santun dan bersikap sopan. Permainan catur ini tampaknya akan segera berakhir. Alis pria tua itu terkunci dalam kerutan untuk waktu yang lama sebelum dia memindahkan bidak caturnya dengan ragu-ragu. Sebaliknya, pemuda itu bereaksi dengan sangat cepat dan percaya diri, seolah semuanya berjalan sesuai perhitungannya. Guru, kamu telah kehilangan ketenanganmu. Saya khawatir tidak ada kesempatan Anda mengalahkan saya lagi. Pemuda berambut emas itu tersenyum. Lelaki tua itu mengomel sambil tertawa, dasar bocah cilik. Sejak kami mulai bermain catur, Anda tidak pernah memberi saya kesempatan untuk menang. Kadang-kadang, saya menyesal melatih dan membimbing Anda selama bertahun-tahun. Petik 2. Pria muda itu mengungkapkan senyum. Baik, ayolah. Jangan marah. Bagaimana dengan ini? Saya akan menyiapkan makan siang untuk hari ini. Petik 2. Pria tua itu tampak bersemangat dengan prospek saran pria muda itu ketika dia menjawab, benarkah? Pemuda itu mengangguk dan meyakinkan lelaki tua itu, memasak selalu menjadi minat saya. Mengapa saya berbohong kepada Anda ketika Anda adalah orang yang mengajari saya cara memasak? Petik 2. Pria tua itu tampak sangat senang ketika dia menyerahkan permainan catur dan berbicara, oke. Saya menyerah. Sekarang pergi dan siapkan makan siang untuk kita. Petik 2. Pria muda dengan rambut emas itu mengangguk dan berkata, oke. Bisakah kamu menyimpan bidak catur untukku? Petik 2. Baik. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan sebelum ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya, bidak catur itu melayang secara alami dan memisahkan diri menjadi kelompok-kelompok hitam dan putih sebelum kembali ke kotak-kotak di samping papan catur. Huo Yuhao terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Orang tua itu mampu memindahkan potongan-potongan itu tanpa memberikan fluktuasi apapun dalam kekuatannya. Pria muda dengan rambut emas berdiri dan meregangkan sebelum menuju ke ujung paviliun. Saat dia berjalan ke sana, dia melambaikan tangannya ke Huo Yuhao sebelum berkata, mari bergabung dengan kami, teman kecil. Sebelumnya, ketika pria muda itu berbicara dengan pria tua itu, Huo Yuhao tidak merasakan sesuatu yang salah atau tidak wajar dengan cara dia berbicara. Tetapi sekarang setelah dia berbicara kepada Huo Yuhao, dia terkejut bahwa suara pemuda itu persis sama dengan suara yang dia dengar setelah jiwanya tersedot keluar dari tubuhnya. Apakah dia orang kuat yang membawaku ke sini? Namun, tidak mungkin dia bisa menolak pemuda itu pada saat ini. Dengan demikian, Huo Yuhao mengakui undangan pria itu dan mengejarnya. Pria tua itu tetap duduk di tempatnya saat wajahnya menunjukkan senyum. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya bocah cilik itu juga mengalami saat-saat ketika emosinya goyah. Jika tidak, mengapa Anda begitu cemas? Tapi saya harus mengatakan bahwa keputusan Anda sangat tidak terduga, bahkan, ini adalah batas gila. Ini benar-benar merebut mangsa seseorang dari rahang harimau, bukan? Tetapi saya harus mengatakan saya menyukainya. Petik 2. Huo Yuhao mengikuti pria muda dengan rambut emas ke ujung paviliun, dan melihat sebuah halaman kecil yang tidak terlalu jauh darinya. Seluruh halaman terbuat dari kayu, dan ada beberapa anak bermain-main di dalamnya. Ada seorang wanita cantik berpakaian merah yang merawat anak-anak. Tidak terlalu jauh dari mereka, seorang wanita cantik berpakaian biru sedang makan sesuatu. Mereka semua tampak sangat bahagia. Ini jelas sebuah keluarga yang dengan senang hati tinggal di surga yang jauh dari mata orang-orang normal. Huo Yuhao tiba-tiba merasa iri dengan apa yang dilihatnya, meskipun dia tidak yakin mengapa dia merasa seperti itu. Kapan saya bisa membentuk keluarga dengan Wutong dan hidup di surga seperti ini? Itu akan menjadi luar biasa, kami akan memiliki beberapa anak, dan hidup bahagia selamanya. Pria muda dengan rambut emas tersenyum dan bertanya, apakah kamu sangat iri dengan apa yang kamu lihat? Huo Yuhao mengangguk tanpa ragu-ragu. Pria muda itu tersenyum canggung. Sebenarnya, jika ada orang yang menjalani kehidupan seperti itu untuk waktu yang lama, dia pasti akan merasa kesepian. Saya memiliki banyak istri, tetapi mereka sering tidak ada di sekitar saya.
Hanya mereka berdua, yang sebelumnya tinggal menemani saya. Sisanya pergi untuk keluar dan bermain, dan saya tidak tahu kapan mereka akan kembali. Petik 2. Banyak istri. Huo Yuhao tidak mengharapkan pemuda itu untuk berbagi dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukankah sudah satu istri yang cukup? Semakin banyak mitra yang dimiliki, semakin mungkin pula bagi orang untuk berpisah. Petik 2. Pria muda itu tersenyum dan menjawab, apa yang Anda katakan masuk akal. Namun, kadang-kadang, tidak sepenuhnya tergantung pada seseorang untuk mengambil keputusan itu. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Kami akan menyiapkan makan siang sekarang. Tidak mudah membuat kelompok besar orang ini bahagia dan kenyang setiap hari. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membawa Huo Yuhao ke sebuah kamar di dalam halaman. Hampir seperti dua wanita cantik dan anak-anak tidak melihat mereka sama sekali. Mereka hanya melanjutkan apa yang mereka lakukan. Pria muda itu membawa Huo Yuhao ke tempat yang tampaknya merupakan dapur. Dari luar dapur, sepertinya tidak terlalu besar. Tetapi setelah memasuki ruangan, Huo Yuhao menemukan banyak kejutannya bahwa itu jauh lebih besar daripada yang terlihat. Setidaknya 100 meter persegi. Semua bahan ditempatkan secara teratur di area tertentu di dapur, sementara area lain disediakan untuk proses memasak yang sebenarnya. Pria muda itu menginstruksikan, kamu bisa berdiri di sini dan menonton. Seberapa banyak Anda akan belajar akan tergantung pada seberapa banyak Anda dapat menyimpulkan dan menyerap. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia berjalan ke area memotong. Pada saat itu juga, Huo Yuhao bisa merasakan perubahan dalam diri pemuda itu. Napasnya tiba-tiba menjadi sedikit sesak saat gelombang tekanan yang kuat mencekik jiwa Huo Yuhao. Setelah itu, pemuda itu bergerak. Saat dia menggerakkan tangan kanannya dengan lembut, jari telunjuk dan jari tengahnya menjulur ke dalam tas kain kecil di sebelah talenan, dan menarik pisau kecil. Pisau muncul dari tas dengan flash reflektif. Panjangnya kurang dari 5 inci, dan ujungnya tampak sangat halus. Bilah dan gagangnya tampak sama panjangnya. Bilah itu tampaknya memancarkan kilatan biru maya, dan ada juga ukiran yang tampak menyeramkan di sampingnya. Dia melambaikan tangan kirinya dan menghasilkan piring kosong besar di hadapannya dengan mudah. Pada saat yang sama, 9 mentimun yang mirip terbang ke arahnya. Apakah dia benar-benar memasak? Tapi mengapa dia menggunakan pisau sekecil itu? Pisau itu bahkan lebih kecil dari pisau ukiran yang saya gunakan untuk membuat alat ciwa. Huo Yuhao terus menonton dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Pria muda itu tiba-tiba bergumam dengan nada melodi, perubahan yang mengejutkan dimulai ketika tangan ahli itu mendarat. Sapuan ukiran berirak melalui karya besar itu 100 kali. Seni kuno ini akan bertahan lebih lama dari kekekalan. Pisau yang terangkat, seperti bulan sabit, akan menerangi musim semi yang dingin. Cahaya maya kebiruan pisau berputar di sekitar piring pada tingkat yang membuatnya sulit bagi siapapun untuk melihat bentuknya. Meskipun sulit untuk mengikuti gerakan pisau, Huo Yuhao dapat melihat ukiran pada mentimun, yang dibuat dengan setiap suku kata yang digumamkan pemuda itu. Potongan-potongan hijau kulit mentimun dikeluarkan oleh pisau saat mereka melayang dan jatuh ke samping. Setelah suku kata terakhir diucapkan, total 261 pemotongan telah disampaikan. Sebuah lingkaran kulit mentimun jatuh dengan rapi di sekitar piring, membentuk pola lingkaran hitam dan hijau yang sempurna. Ukuran fragmen kulit semuanya persis sama. Tapi yang paling mengejutkan adalah ukiran yang terletak di atas lingkaran fragmen kulit. 9 ukiran seperti giok yang diukir dari mentimun berdiri dengan bangga di tengah piring. Ukirannya halus, dan memiliki ciri-ciri indah seperti tanduk, kumis dan mutiara naga. Jumlah keterampilan yang diperlukan untuk melakukan ini hanya luar biasa. Huo Yuhao tidak bisa mempercayai matanya. Itu adalah pertama kalinya dia menyaksikan keterampilan penanganan pisau yang luar biasa. Ini melampaui tindakan memahat apapun, ini adalah penciptaan sebuah mahakarya. Huo Yuhao sangat pandai menciptakan alat ciwa, dan telah menghabiskan banyak waktu untuk menguasai seni ukir. Namun, semua pekerjaannya dilakukan sesuai dengan diagram dan instruksi.
Apa yang baru saja dia saksikan adalah seni yang dipenuhi kreativitas, dan itu sungguh menakjubkan. Pria muda dengan rambut emas mencuri pandang ke Huo Yuhao, dan mengungkapkan senyum. Dia mengulurkan tangan kirinya dan melambaikannya. Tindakan ini mengirim piring besar ke udara. Ada lapisan awan tebal yang tampaknya memegang piring di udara. Awan itu mengeluarkan aura dingin yang tidak terlalu intens. Ketika pemuda itu menyapu tangan kirinya secara horizontal, piring mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Kapanpun bagian bawah mentimun berputar di depan matanya, cahaya kebiruan maya pisau akan berkedip. Setelah sekitar 3 putaran, meskipun Huo Yuhao telah lama kehilangan hitungan berapa banyak potongan pisau yang dibuat, tangan pemuda itu tampaknya hanya bergerak sedikit. Lebih banyak fragmen kulit hijau jatuh ke dasar mentimun, membentuk bentuk 9 awan. Mereka kontras dengan ekor naga giok hijau yang baru saja terbentuk. Pada saat itu juga, sepertinya 9 mentimun di piring telah hidup kembali. Mereka tampak seperti 9 naga hijau yang mengelilingi struktur pendukung seperti awan, yang pada gilirannya menangguhkan lempeng berputar. Naga tampak begitu nyata sehingga mereka tampak bermain satu sama lain dan mengobrol di antara mereka sendiri. Pria muda dengan rambut emas membuat keran dengan tangan kirinya seperti bola es kecil yang terbentuk di ujung jarinya. Dengan gerakan sederhana, bola es melayang ke arah piring dan mendarat di tengah ke-9 kepala naga. Pada saat itu juga, 9 naga mentimun tiba-tiba mulai bergerak. 9 naga hijau melompat ke atas ke ketinggian yang berbeda dan memperpanjang tubuh mereka. Saat itulah Huo Yuhao menyadari bagaimana tubuh naga hanya dihubungkan oleh serat tipis irisan mentimun. Meskipun koneksi mereka tampaknya halus dan lemah, naga tidak pernah putus. 9 naga giok bersaing satu sama lain untuk bola es seperti mutiara saat mereka melompat dan merunduk untuk memperjuangkannya. Di bawah naungan awan es, tampak seolah-olah 9 naga giok telah hidup kembali. Lempeng itu telah menjadi dunianya ketika 9 naga itu keluar masuk awan dengan cara yang tidak terduga. Dengan lambaian tangan kirinya, piring yang membawa 9 naga meluncur ke sisi dapur. Pria muda itu berbalik dan tersenyum pada Huo Yuhao yang terpana. Itu hidangan pertama hari ini. Tapi saya minta maaf, Anda tidak akan dapat mencobanya. Petik 2. Baru sekarang Huo Yuhao akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkomentar, "Senior, keterampilanmu menangani pisau tidak ada di dunia ini." Sulit dipercaya. Pada saat ini, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Pria muda itu hanya tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda ingin mempelajarinya?" Seluk-beluk teknik ukiran tarian naga hujan saya telah disempurnakan dan diintegrasikan oleh saya selama bertahun-tahun. Sekarang telah sampai pada tahap di mana ia melampaui semua keterampilan dan teknik. Petik 2. Huo Yuhao hampir mengatakan betapa dia ingin mempelajarinya. Tapi tetap saja, dia berhasil menjaga akalnya tentang dirinya saat dia ragu-ragu. Dia bertanya, "Teknik ukiranmu melampaui mistis. Pasti ada beberapa kondisi yang harus saya penuhi agar Anda mengajari saya, kan?" Petik 2. Pria muda dengan rambut emas mengangguk dan menjawab, "Tidak buruk, kamu cukup cerah. Kamu benar. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Lihatlah hidangan saya. Namanya adalah awan-awan dari 9 naga biru. Itu adalah mahakarya saya ketika saya mulai membuat nama untuk diri saya sendiri di dunia seni ukir." Petik 2. Huo Yuhao tetap fokus saat dia bertanya, "Jadi, apa yang perlu kamu lakukan untukmu?" Pria muda itu tersenyum, "Jangan khawatir tentang itu. Itu hanya bisa menjadi hal yang baik. Kondisi saya sederhana. Jika Anda ingin mempelajari teknik ukiran saya, Anda harus mewarisi kursi ilahi saya." Petik 2. Kursi ilahi. Setelah mendengar dua kata ini, Huo Yuhao terkejut luar biasa. Dia akhirnya menghubungkan titik-titik itu. Manusia di hadapan saya, tidak. Dewa di depan saya, bukan manusia. Tidak heran dia mampu menculik jiwaku dan membawaku ke surga ini dengan mudah. Jadi, mungkinkah ini dunia para dewa? Jadi, para dewa ada di dunia ini. Pada saat ini juga, Huo Yuhao merasa seperti sedang mengalami gangguan mental. Dia punya banyak pertanyaan di kepalanya, namun dia masih menderita goncangan yang baru saja dia dengar.
Selama ini, meskipun tujuannya adalah untuk mendapatkan kursi ilahi dan membantu arwahnya pindah ke dunia lain untuk hidup abadi, jauh di lubuk hati, ia selalu ragu tentang keberadaan dewa. Dia tidak dapat menentukan apakah dewa benar-benar ada. Meskipun dia memiliki semacam sensasi yang mengisyaratkan kemungkinan keberadaan mereka, itu hanyalah sensasi yang sangat kecil. Tetapi pada saat ini juga, ketika Tuhan yang sebenarnya berdiri di depannya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kejutan di dalam dirinya. Semuanya nyata. Alam dewa ada. Dewa memang ada. Saya tidak bisa mempercayainya. Pria muda dengan rambut emas itu mengungkapkan senyum. Apakah kamu terkejut? Sebenarnya, karena kultivasi dan meditasi Anda telah lama menjadi dewa. Namun, untuk benar-benar melampaui kefanaan Anda dan menjadi dewa, Anda masih harus mengatasi banyak tantangan. Petik 2. Tolong beritahu saya. Huo Yuhao dengan sopan meminta nasihat pemuda itu. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang alam dewa itu. Namun, dia benar-benar ingin tahu segalanya dan apa saja tentang itu. Karena dia tahu bahwa Tuhan di hadapannya tidak jahat, dia memutuskan untuk meminta informasi lebih lanjut. Pria muda dengan rambut emas tersenyum. Sebenarnya, apa yang kita sebut sebagai alam dewa hanyalah klasifikasi orang-orang yang telah meningkatkan kemampuan mereka ke tingkat kemurnian yang mirip dengan unsur alam. Ketika tingkat kultivasi kita meningkat, pemahaman kita tentang dao besar surga dan bumi meningkat. Pemahaman yang ditingkatkan ini memungkinkan kita memasuki tempat ini. Anda benar-benar dapat menganggap realem dewa sebagai ranah yang terbentuk dari energi paling murni. Itu seperti dunia yang melampaui banyak dunia. Petik 2. Setiap manusia yang berkultivasi akan dapat memasuki alam dewa ketika mereka memiliki kursi dewa dan kemampuan yang cukup kuat untuk menerima persetujuan dari alam dewa. Tidak masalah apa metode kultivasi mereka. Petik 2. Lalu bagaimana kursi Gadli ikut bermain? Huo Yuhao bertanya. Pria muda dengan rambut emas itu menjawab, pada akhirnya, ada ruang terbatas di alam dewa. Hanya ada sejumlah manusia yang bisa dipegang. Oleh karena itu, untuk memasuki alam dewa, seseorang membutuhkan tempat, atau lebih tepatnya tempat duduk, yang menjadi miliknya. Kursi Tuhan memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan pemahaman kita tentang dao besar surga dan bumi. Setiap perubahan dalam kepemilikan kursi ilahi sering mengisyaratkan perubahan yang masuk di alam dewa. Biasanya, ada beberapa skenario atau alasan yang mungkin mengapa akan ada perubahan dalam kepemilikan kursi ilahi. Misalnya, jika pemiliknya mati untuk mengejar pemahamannya tentang dao besar surga dan bumi, seorang penerus diharuskan mewarisi kursi ilahinya. Juga, jika pemilik memutuskan untuk meninggalkan alam dewa untuk mencari pengetahuan dan pencerahan yang berada di luar alam dewa, ia harus menyerahkan kursi ketuhanannya kepada pewaris. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menatap Huo Yuhao dalam-dalam, seolah dia menyarankan sesuatu. Huo Yuhao berbicara, jadi jika Anda menyerahkan kursi ilahi Anda kepada saya, itu akan menjadi alasan yang terakhir. Lalu, berapa banyak kursi ilahi yang ada di alam dewa? Petik 2. Pria muda dengan rambut emas itu menggelengkan kepalanya dan mengakui, saya khawatir saya tidak punya jawaban untuk pertanyaan Anda. Alam dewa kita mengendalikan 108 dunia yang berbeda. Di antara dunia yang berbeda, beberapa di antaranya dikenal sebagai dunia berbakat, dan benua Douluo kebetulan adalah salah satunya. Dunia berbakat adalah dunia di mana rakyatnya lebih berbakat, dan jauh lebih mungkin untuk mendapatkan status Tuhan. Meskipun saya tidak datang dari benua yang sama dengan Anda, saya datang dari dunia berbakat lain. Orang-orang yang benar-benar mengendalikan jumlah dewa adalah mereka yang memimpin komite kehakiman realem dewa. Komite terdiri dari 2 God Kings dan 3 hakim. Petik 2. Jika Anda bisa memasuki alam dewa di masa depan, Anda secara alami akan mengerti apa yang saya bicarakan. Di alam dewa, selain 5 orang di komite, dewa terkuat disebut dewa inti. Ada 32 dewa inti di alam dewa. Di bawah mereka adalah sisa para dewa. Dan karena saya kebetulan adalah salah satu dari 32 dewa inti, saya yakinkan Anda bahwa itu tidak akan menghina Anda jika Anda menerima kursi ilahi saya. Petik 2. Huo Yuhao bertanya,
Lalu mengapa binatang buas di benua saya tidak bisa menjadi dewa? Pria muda dengan rambut emas tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, sangat sulit bagi makhluk buas manapun untuk berevolusi menjadi dewa. Alam dewa tidak pernah menghentikan mereka untuk bergabung dengan kita. Itu hanya karena kurangnya pemahaman mereka tentang dao besar surga dan bumi. Sebagian besar binatang buas, selain yang berasal dari spesies maju seperti naga, tidak memiliki kecerdasan tinggi ketika mereka dilahirkan. Bahkan naga butuh waktu lama untuk mengembangkan kemampuan mental mendasar. Karenanya, kebanyakan dari mereka tidak dapat menyerap energi siantian mereka selama kelahiran mereka. Ini menjadi penghalang besar bagi budidaya masa depan mereka. Jadi, meskipun manusia tidak hidup selama binatang, kecerdasan dan penyerapan energi siantian kita memungkinkan kita untuk memiliki kemampuan belajar dan kultivasi yang luar biasa dibandingkan dengan spesies lain. Saat kecerdasan kita menjadi milik kita, perjalanan kita untuk menjadi lebih kuat akan menjadi jauh lebih mulus dibandingkan spesies lainnya. Petik 2. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam ketika dia mencoba untuk mengambil semuanya. Ini adalah surga yang tidak dapat Anda temukan di dunia manusia. Dan di sini, Anda memiliki keluarga Anda. Bukankah ini cukup baik untukmu? Pria muda itu mengungkapkan ekspresi canggung ketika dia ragu-ragu sebelum menghela nafas. Dia menjawab, "Aku tidak akan berbohong padamu. Meskipun ada banyak keuntungan yang datang dengan menjadi dewa, Anda akan menderita rasa kesepian. Dewa-dewa yang bisa tinggal dengan damai di alam dewa untuk waktu yang lama adalah mereka yang bisa menahan kesepian. Karena seorang dewa bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di alam dewa, maka tidak ada kebahagiaan dan kebahagiaan yang malang. Setelah memberikan kursi ilahi saya kepada Anda, saya akan membawa keluarga saya untuk mencari alam dewa lainnya, dan mengalami kehidupan di dunia yang lebih jauh dari itu. Alam dewa lain." Huo Yuhao berkata, "Tunggu sebentar. Ada lebih dari satu realem dewa di luar sana." Petik 2. Pria muda dengan rambut emas tersenyum, "Tentu saja. Alam dewa kita mungkin mengendalikan 108 dunia, tetapi bagaimana dengan dunia lain? Dunia kita tidak terbatas, dan saya percaya pasti ada alam dewa lain di ruang luas di luar sana. Dan itulah yang saya harap dapat dilakukan, untuk melakukan perjalanan jauh keluar untuk menemukan alam ini. Saya telah tinggal di alam dewa ini selama bertahun-tahun, dan melanjutkan kehidupan yang sederhana seperti itu bukanlah yang saya inginkan. Anak-anak saya akan turun ke dunia fana untuk dilatih setelah saya pergi dengan istri-istri saya untuk mencari alam-alam Tuhan lainnya. Siapa tahu, saya mungkin akan kembali suatu hari nanti. Meskipun saya akan kehilangan kursi ilahi saya, semoga bagi Anda, saya masih bisa membuat surga kecil saya sendiri di alam dewa dengan kemampuan saya." Setelah banyak bicara, apa keputusan Anda? Apakah Anda ingin mewarisi kursi ilahi saya? Petik 2. Huo Yuhao berhenti sebentar sebelum bertanya, "Senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda memilih saya?" Pria muda dengan rambut emas itu menjawab, "Karena saya telah menemukan banyak kesamaan antara pengalaman Anda dan pengalaman saya. Saya diam-diam mengamati apa yang telah Anda lalui, dan saya merasa bahwa Anda telah melampaui saya dalam banyak hal. Paling tidak, Anda jauh lebih setia kepada orang yang Anda cintai." Sementara dia menyelesaikan kalimat terakhir ini, dia tidak bisa menahan senyum canggung. "Saya tidak bisa tetap setia kepada pasangan saya, dan kegagalan ini memengaruhi kultivasi saya. Meskipun saya dapat mengintegrasikan pembelajaran dan kemampuan saya sebelum saya mencapai status Tuhan, gaya hidup saya yang tidak pantas telah mempengaruhi kultivasi saya. Jika tidak, dengan kemampuan saya akan memiliki kekuatan untuk menantang 1 dari 5 kursi di komite. Saya berharap bahwa Anda dapat melampaui saya setelah mendapatkan kursi ilahi saya, dan naik ke puncak kesuksesan dalam alam dewa." Petik 2. Naik ke puncak kesuksesan di dalam alam dewa. Suara pemuda itu mungkin tenang, tetapi itu memperkuat daya saing dalam Huo Yuhao. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam sebelum mengajukan pertanyaan yang mengganggu dirinya. "Jadi, apa yang perlu aku lakukan? Atau lebih tepatnya, tes seperti apa yang harus saya lalui?" Petik 2. Pria muda dengan rambut emas itu mengangguk dan berkata,
kamu telah melalui cukup banyak kesengsaraan dalam hidupmu. Meskipun tantangan itu tidak dikeluarkan oleh saya telah melihat bagaimana Anda bertahan melalui masa-masa sulit itu. Memilih penggantinya untuk kursi ilahi selalu merupakan proses yang dipenuhi dengan unsur keberuntungan dan peluang yang sangat besar. Pemahaman dan potensi Anda dalam teknik tipe S, serta cara Anda menginvestasikan emosi Anda ke dalam keterampilan jiwa Anda, membuat saya memilih Anda. Tentu saja, Anda masih harus melalui evaluasi lain, tetapi mereka tidak akan dikeluarkan oleh saya. Sekarang saya dapat menanam benih saleh di dalam diri Anda. Setelah tingkat kultivasi Anda cukup tinggi, saya akan mengantar Anda ke alam dewa. Tes pamungkas yang harus Anda hadapi adalah apa yang sudah Anda ketahui. Anda harus menghentikan semua pesaing Anda yang lain yang akan mencoba untuk menghentikan Anda dari kualifikasi untuk alam dewa. Setelah Anda selesai dengan itu, Anda akan melihat saya lagi. Petik 2. Sama sekali tidak ada alasan bagi Huo Yuhao untuk menolak tawarannya. Sebagai manusia, ia telah lama berkultivasi dan berlatih untuk memasuki alam dewa. Senior, setelah saya menjadi dewa, bisakah saya membawa orang yang saya cintai ke dunia dewa? Pria muda dengan rambut emas tersenyum. Tentu saja Anda bisa. Setelah mewarisi kursi inti ilahi saya dan menjadi dewa, Anda akan memiliki hak untuk membawa beberapa orang yang Anda kasihi ke alam dewa. Seperti halnya dunia lain manapun, semakin kuat Anda, semakin berat kata-kata Anda dalam dunia Tuhan. Jadi jika Anda ingin membawa lebih banyak orang ke alam dewa, Anda harus melakukan lebih banyak pekerjaan dan usaha. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao tidak lagi memiliki keraguan. Dia dengan hormat membungkuk di depan pemuda itu dan mengumumkan, "Saya bersedia mewarisi kursi ilahi Anda." Setelah kata-kata sederhana itu keluar dari mulut Huo Yuhao, tubuh pemuda itu mulai memancarkan sinar keemasan. Bentuk jiwa Huo Yuhao juga mulai bersinar saat tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Senyum di wajah pemuda itu menghilang, dan digantikan dengan ekspresi serius dan serius. Huo Yuhao, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi penerus kursi ilahi saya. Sebagai anggota realem dewa, saya tidak diizinkan untuk mengganggu hal-hal di dunia di bawah realem dewa. Namun, setelah memiliki benih saleh saya, perjalanan Anda untuk menjadi lebih kuat akan jauh lebih lancar. Kursi ilahi saya bernama emosi. Semakin baik Anda memahami emosi, semakin halus proses pewarisannya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuknya sebelum mengetuk dahi Huo Yuhao. Saat itu, seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar. Dia merasa seolah-olah tubuhnya menjadi jelas dan transparan. Di bawah gemetaran yang kuat, jiwanya tampaknya telah dibersihkan oleh kekuatan misterius. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasakan energi spiritualnya berubah. Itu tidak menjadi lebih kuat. Sebaliknya, itu telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih agung dan lebih pantas dihormati. Sensasi ini terasa asing, dia merasakannya selama pertemuannya dengan Necromancer Calamity, Electrolux. Ini pasti seperti apa perasaan ilahi itu rasakan. Iya, itulah yang kalian sebut akal ilahi. Setelah menerima benih ilahi saya, sebagian dari kesadaran Anda dalam jiwa Anda akan berubah menjadi perasaan ilahi. Seiring kultivasi Anda terus meningkat, itu akan berkembang lebih banyak menjadi indera ilahi yang lebih lengkap. Tetapi saya harus mengingatkan Anda untuk tidak melepaskan akal ilahi Anda kapan saja kecuali Anda berada dalam situasi hidup dan mati. Jika seseorang mengambil benih saleh Anda akan mati. Juga, kursi ilahi saya akan direbut dari saya. Jadi, Anda harus sangat berhati-hati untuk diri sendiri dan keluarga Anda. Saya akan menyarankan Anda menyimpan rahasia ilahi Anda. Jangan memberitahu siapapun, termasuk orang yang Anda cintai, tentang hal itu. Petik 2. Iya. Huo Yuhao dengan hormat mengakui instruksi pria itu. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan setelah merasakan peningkatan jiwanya. Pria muda itu tersenyum. Selain memberimu benih salehku, aku punya 2 hal lain untukmu. Saya percaya mereka akan memungkinkan Anda untuk tumbuh lebih cepat, dan menjadi penggantiku lebih cepat. Mereka akan ditanam ke dalam tubuh Anda bersama dengan perasaan ilahi yang telah saya berikan kepada Anda.
Ingat kata-kata saya, terlepas dari apakah itu berkaitan dengan kultivasi Anda atau emosi Anda, setia, berdedikasi dan fokus akan menjadi kekuatan terbesar Anda. Sekarang, lanjutkan. Petik 2. Saat dia berbicara, pria muda itu melambaikan tangannya, dan Guo Yuhao merasa sekelilingnya menjadi ilusi. Pada saat itu juga, bentuk jiwanya tidak bisa lagi merasakan atau merasakan lingkungannya. Dia menemukan dirinya dikelilingi oleh percikan emas, seolah-olah semuanya tidak lagi nyata. Ingat saya adalah dewa emosi, dan nama saya Rong Nianbing. Petik 2. Saat pikirannya bergema dengan kata-kata Rong Nianbing, Huo Yuhao perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Saat jiwa Huo Yuhao menghilang di hadapannya, Rong Nianbing menunjukkan senyum licik saat dia terus menyiapkan makanan lezatnya. Apakah kamu memilih anak muda itu karena potensinya dalam memasak? Sebuah cahaya menyala, dan lelaki tua yang bermain catur dengan Rong Nianbing muncul di samping pemuda itu. Rong Nianbing tersenyum. Pasti ada sedikit dari itu. Tetapi sudah agak terlambat untuk mulai belajar sekarang. Juga, saya membutuhkannya untuk mengambil alih kursi ilahi saya sesegera mungkin. Jika tidak, saya akan menerimanya sebagai murid saya, dan meneruskan keterampilan memasak kelas atas yang Anda ajarkan kepada saya di masa lalu. Petik 2. Pria tua itu mendesis, tapi kamu mungkin sudah berlebihan kali ini. Anak ini sudah dipilih sendiri oleh orang itu. Kamu harus tahu betul seberapa besar pria itu akan membencimu jika dia tahu bahwa kamu telah campur tangan. Petik 2. Rong Nianbing tertawa kecil. Itu akan menjadi kesalahannya karena tidak melihat kedatangan ini. Bagaimanapun, bahkan jika Huo Yuhao mewarisi kursi ilahi saya, itu masih akan baik baginya. Akan jauh lebih baik baginya untuk mendapatkan dukungan dari dewa inti lain daripada baginya untuk memberikan kursi inti dewa, kan? Satu-satunya masalah adalah dia tidak mampu menjadi malas lagi. Tapi aku bisa. Tidakkah Anda ingin bepergian dengan saya ke alam dewa lainnya? Petik 2. Pria tua itu tertawa, kamu masih yang menentukan di antara kita. Sekarang semua sudah dikatakan dan dilakukan, bahkan jika dia mengungkap apa yang telah kita lakukan, dia tidak akan memiliki cara untuk membalikkannya. Yang bisa dia lakukan adalah melampiaskan kekesalannya pada anak malang itu. Kamu tahu apa? Saya mulai merasa kasihan pada anak muda itu. Kalian semua orang yang licik benar-benar orang jahat, memilih seorang pemuda seperti dia. Petik 2. Rong Nianbing menjawab dengan santai, seseorang hanya dapat meningkat dan menjadi lebih baik jika dia dapat mengatasi kesulitan hidup. Ketika saya memberitahu dia tentang keinginan saya agar dia naik ke puncak alam dewa ini, saya berarti setiap kata yang saya ucapkan. Juga, saya merasa bahwa kemampuan saya lebih cocok untuknya. Apakah kamu tidak setuju dengan saya? Petik 2. Ya. Kamu selalu benar. Sekarang pergi dan siapkan makan siang. Saya sudah kelaparan. Petik 2. Ya, tuanku tersayang. Keemasan. Itu masih emas. Ketika Huo Yuhao bangun, dia menyadari bahwa dia masih berkultivasi dengan Tang Wutong. Mereka masih menggunakan kekuatan jiwa mereka dan meningkatkan kekuatan Haodong mereka. Sementara mereka menikmati cinta bersama satu sama lain, kekuatan Haodong mereka tampaknya telah meningkat. Dalam cairan yang mengalir dengan cepat, spiral emas telah berkembang 2 kali lipat ukuran aslinya. Meskipun spiral ini tidak mampu mengompres kekuatan jiwa sebanyak inti jiwa, mereka mampu mengandung lebih banyak kekuatan jiwa daripada media biasa. Ini memungkinkan kekuatan jiwa mereka untuk terus berkembang dan meningkat ketika mereka bercampur dan bergabung satu sama lain. Apakah semua itu mimpi? Mungkinkah itu semacam halusinasi? Setelah Huo Yuhao bangun, dia mulai berpikir kembali ke pengalaman keluar tubuh yang dia miliki sebelumnya. Pemuda dengan rambut emas itu, surga itu, paviliun itu, dewa emosi, dan kursi ilahi. Apakah hal-hal itu nyata, atau hanya produk dari imajinasi saya? Jika itu semua nyata, itu akan menjadi gila. The Beast God Ditian pasti berpikir bahwa dia akan bisa menyegelku dengan skala terbalik. Tetapi dia tidak tahu itu bahkan tidak akan bisa mendeteksi ketika Tuhan yang nyata memutuskan untuk campur tangan dan mengambil tindakan. Saat ia merenungkan apa yang telah terjadi, Huo Yuhao fokus pada kekuatan jiwanya dan merasakan perubahan di dalamnya. Segera,
Dia menyadari, sangat mengejutkannya, bahwa peningkatan kekuatan dan soliditas kekuatan Haodong setiap kali dia dan Tang Wutong mengedarkannya bukan merupakan hasil dari perubahan dalam metode budidaya mereka. Spiral yang memungkinkan kekuatan jiwa mereka menjadi lebih kental adalah produk dari perubahan yang melekat dalam kekuatan jiwanya.